Kisah Abu Nawas dan tukang cukur, sepasang gunting dan sebuah kesialan. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, langit tampak bersih dan angin sejuk berhembus perlahan dari arah sungai Tigris. Burung-burung bernyanyi riang, para pedagang mulai membuka kios mereka, dan hiruk-pikuk pasar mulai hidup. Di antara keramaian itu, seorang lelaki berjubah panjang dan bersorban putih melangkah dengan tenang. Itulah dia, Abu Nawas pujangga yang terkenal akan kecerdikannya dan kelicikan yang selalu membawa tawa. Abu Nawas hari itu merasa rambutnya sudah terlalu panjang dan jenggotnya mulai tak tertata. Maka ia memutuskan untuk pergi ke tukang cukur di sudut pasar yang terkenal bernama Qasim. Tukang cukur ini dikenal karena keahliannya, tapi juga dikenal punya sifat yang agak sombong dan suka bicara besar. Saat Abu Nawas masuk ke kios kecil itu, Qasim menyambut dengan gaya yang sangat percaya diri. "Wahai Tuan Abu Nawas, sudah lama saya menantikan saat ini. Hari ini saya akan menciptakan seni di atas kepala Tuan." Abu Nawas tersenyum. "Asalkan tak jadi lukisan abstrak, aku pasrah." Qasim tertawa keras. "Tenang saja, saya sudah mencukur kepala para menteri, bangsawan, bahkan orang asing dari negeri-negeri jauh. Ini akan jadi potongan terbaik yang pernah Tuan alami." Abu Nawas hanya diam, lalu duduk di kursi dan membiarkan tukang cukur itu mulai bekerja. Namun malang tak dapat ditolak, Qasim yang hari itu entah kenapa kurang fokus, mulai beraksi seperti pemahat batu, bukan tukang cukur. Ia memotong rambut terlalu pendek di sisi kiri, lalu mencoba menyesuaikan dengan sisi kanan, tapi malah membuatnya lebih parah. Tak berhenti di situ, saat mencoba memangkas jenggot Abu Nawas, tangannya tergelincir dan nyaris mencukur setengah alisnya. "Wahai Qasim," seru Abu Nawas sambil menahan rasa perih dan malu, "apa kau sedang latihan mencukur ayam?" Qasim tersentak. "Maafkan saya Tuan, ini hanya saya terlalu semangat karena mencukur seorang tokoh besar sepertimu." Abu Nawas menatap wajahnya di cermin, hancur. Potongan rambutnya tak karuan, jenggotnya tak simetris, dan alisnya hampir botak sebelah. Tapi ia tidak marah. Ia justru tersenyum dan berkata dengan nada sangat tenang, "Qasim, engkau telah menciptakan karya seni yang luar biasa hari ini. Tapi tahukah engkau, karya seni seharusnya ditunjukkan pada dunia?" Qasim mengangguk. "Tentu Tuan. Maka esok aku akan membawamu ke istana dan menunjukkan hasil karyamu pada Baginda Raja. Barangkali kau layak menjadi tukang cukur istana." Qasim girang bukan main. Ia tak tahu bahwa Abu Nawas menyimpan rencana. Malam itu Abu Nawas pulang dengan wajah yang penuh luka harga diri, tapi juga ide brilian. Ia menulis surat pendek yang akan ia tunjukkan kepada Raja Harun ar-Rasyid esok hari. Sementara itu, di sudut lain kota, Qasim tidur sambil membayangkan dirinya kelak jadi tukang cukur kerajaan, hidup bergelimang emas dan mewah. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana. Ia menghadap raja dengan penampilan mencolok potongan Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana. Ia menghadap raja dengan penampilan mencolok, potongan rambut yang aneh, jenggot cacat, dan seutas senyum mengembang di wajah. Raja terkejut. "Wahai Abu Nawas, apa yang terjadi padamu? Apakah engkau terlibat perang?" Abu Nawas bersujud hormat. "Ampun Baginda, tidak. Hamba hanya mendapat anugerah seni dari tukang cukur Qasim yang katanya layak menjadi pencukur kepala kerajaan." Raja tertawa geli. "Dan kenapa kau datang padaku dengan penampilan seperti itu?" Abu Nawas menyerahkan sepucuk surat kepada sang raja. "Bacalah Baginda, ini rencana kecilku." Dalam surat itu, Abu Nawas menuliskan bahwa ia ingin memberi pelajaran kepada Qasim yang terlalu sombong dan meremehkan pekerjaan dengan cara mempermalukannya di hadapan raja, lalu mengajarkannya makna kehormatan dalam kerja. Raja membaca surat itu dan mengangguk-angguk. "Baiklah, bawa dia ke sini esok hari. Aku ingin melihat hasil karyanya langsung dari tangannya." Keesokan harinya, Qasim datang ke istana dengan penuh percaya diri, mengenakan pakaian terbaiknya, membawa kotak cukur dari kayu cendana yang biasa ia banggakan. Ia bersujud hormat di hadapan raja. "Qasim," kata raja, "Abu Nawas merekomendasikanmu sebagai tukang cukur kerajaan. Maukah engkau membuktikan kemampuanmu?" "Tentu Baginda," jawab Qasim dengan mantap. Raja menoleh pada seorang penjaga dan berkata, "Bawa ke sini seekor kambing." Qasim bingung. "Ampun Baginda, kambing?" "Ya,"
kata raja dengan serius. Kalau kau bisa mencukur kambing dengan halus tanpa membuatnya berteriak, maka kau memang pantas mencukur kepala manusia. Qasim pucat pasi, dan Abu Nawas hanya duduk di sudut ruangan menahan tawa melihat karya seni yang kemarin hampir membuatnya malu seumur hidup, kini jadi alat untuk memberikan pelajaran penting kepada si tukang cukur sombong. 2. Tukang cukur di ujung ujian, langit istana. Baghdad pagi itu cerah, tapi di hati Qasim, si tukang cukur, mendung mulai menggantung. Ia berdiri gugup di hadapan seekor kambing yang mendengus pelan, seolah-olah tahu nasib bulunya sedang dipertaruhkan. Di belakangnya para pejabat istana mulai berdatangan, penasaran melihat pertunjukan tak biasa. Tukang cukur yang direkomendasikan Abu Nawas akan membuktikan kehebatannya pada seekor kambing. Qasim, kata Raja Harun ar-Rasyid sambil tersenyum tipis, kami tak ingin kepala kami bernasib seperti kepala Abu Nawas, maka buktikan dulu keahlianmu. Dengan tangan bergetar, Qasim mengambil guntingnya. Ia melangkah mendekati kambing yang kini terlihat mulai gelisah. Baru saja ia menyentuhkan ujung gunting ke bulu kambing, hewan itu melonjak dan mengembik keras. Para pejabat tertawa, terpingkal-pingkal. Tenanglah Qasim, ucap raja menahan senyum. Cobalah lagi. Barangkali kambing itu hanya tidak terbiasa dicukur oleh seniman besar sepertimu. Qasim mencoba lagi. Kali ini ia menahan tubuh kambing dengan lututnya, berusaha tenang. Tapi belum sampai sehelai bulu terpotong, kambing itu kembali meronta dan menanduknya dari samping. Qasim jatuh terguling, guntingnya terlempar, sorbannya terlepas. Istana meledak dalam gelak tawa. Hanya satu yang tampak tak tertawa, Abu Nawas. Wajahnya tenang tapi senyumnya lebar seolah berkata, lihatlah pelajaran sedang berlangsung. Raja pun berdeham mencoba menahan tawanya. Qasim, barangkali kau memang belum ditakdirkan mencukur kambing. Tapi karena engkau sudah membuat semua orang tertawa hari ini, kami akan memberimu hadiah, seekor kambing yang tadi hendak engkau cukur. Qasim berdiri terpincang menunduk dalam malu. Ampun Baginda, hamba bukan tak mampu, hanya mungkin hamba terlalu gugup. Raja melirik Abu Nawas. Apa pendapatmu Abu Nawas? Abu Nawas berdiri pelan lalu maju ke tengah ruangan. Baginda, izinkan hamba berkata jujur, seorang tukang cukur seperti profesi lainnya, bukan dinilai dari kata-katanya tapi dari tangannya. Hamba mendatangkan Qasim bukan untuk mempermalukannya, tapi agar ia belajar bahwa kesombongan dalam profesi akan mencukur kehormatan sendiri. Qasim mendongak, matanya mulai berkaca-kaca. Ia sadar, bukan kambing yang mempermalukannya, tapi lidahnya sendiri. Abu Nawas melanjutkan, dan aku tahu Qasim sebenarnya bisa menjadi tukang cukur terbaik di Baghdad jika dia belajar rendah hati dan memperlakukan setiap kepala, baik manusia maupun kambing, dengan hati-hati. Raja mengangguk setuju. Bijak seperti biasa, wahai Abu Nawas. Kemudian Raja memerintahkan agar Qasim dilatih langsung oleh tukang cukur istana yang sebenarnya. Ia tak dihukum, tapi diberi kesempatan kedua. Beberapa bulan kemudian, di sudut pasar Baghdad, kios kecil milik Qasim kini ramai. Di depan kiosnya tertulis tulisan baru, Qasim sang pencukur kini jujur dan handal, dijamin tak lagi seperti kambing. Setiap orang yang datang ke kios itu akan disambut dengan senyum dan kisahnya yang melegenda. Bagaimana ia dulu mencoba mencukur kambing di istana atas ide Abu Nawas dan bagaimana kambing itu mengubah hidupnya. Suatu sore Abu Nawas mampir ke kios Qasim. Ia duduk di kursi dan berkata, wahai Qasim, aku mendengar sekarang kau tak lagi menyebut-nyebut bangsawan dan pejabat saat memegang guntingmu. Qasim tertawa kecil. Aku belajar dari kambing dan dari dirimu, Tuan Abu Nawas. Kini aku tahu, mulut harus serendah tangan saat bekerja. Abu Nawas tersenyum puas. Kalau begitu, cukurlah aku hari ini. Tapi ingat, jangan sampai kupikir kau masih latihan. Sore itu, matahari Baghdad menyinari rambut Abu Nawas yang kembali rapi. Tak ada lagi potongan miring, tak ada jenggot belang sebelah, hanya cermin yang memantulkan wajah sang pujangga dengan senyum tenang dan sebuah kepala yang akhirnya benar-benar dicukur dengan hati. Pesan moral, kesombongan tak pernah menciptakan karya yang indah, tapi kerendahan hati bisa mengubah kegagalan menjadi pelajaran, bahkan menjadi keberhasilan yang tak ternilai.